warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar anak-anak semua? Alhamdulillah baik. Oke, hari ini Bapak mau lihat absennya, hadir semua? Tertaris? Oke, hadir semua hari ini. Alhamdulillah ya, hadir semua. Oke. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Nah ya, doa dimulai. Doa selesai. Ya, oke. Hari ini kita masuk ke materi baru di bab 6 mengenai aritmatika sosial ya. Nih, aritmatika sosial ya. Jadi untuk di materi pertama ini, pertemuan pertama di aritmatika sosial, kita mau bahas tentang mengenal konsep penjualan, pembelian, diskon, dan juga keuntungan dan kerugian. Nah, model pembelajaran untuk hari ini itu ceramah, tanya jawab, diskusi, dan juga penugasan. Nah, untuk kelompok diskusi itu sendiri nanti Bapak bagi ya jadi beberapa kelompok untuk membahas tentang aritmatika sosial mengenai konsep penjualan, pembelian, diskon, keuntungan, dan kerugian. Nah, sedikit Bapak mau menjelaskan tentang penjualan. Ya. Nah, ada yang tahu apa itu penjualan? Ya, Nabila? Iya, bagus sekali. Ada lagi yang tahu? Iya, Dimas? Iya, bagus sekali. Nah, jadi penjualan itu adalah proses atau transaksi menjual suatu produk ataupun produknya itu baik itu barang ataupun jasa. Jadi dia proses untuk menjual sesuatu. Nah, di penjualan sendiri itu kita punya rumus untuk mengetahui harga jual. Jadi HJ ini namanya harga jual ya. Kalau mau mengetahui harga jualnya, tapi itu rumusnya adalah harga beli, HB, harga beli ditambah dengan keuntungan ya. Itu dia kalau mengalami keuntungan. Tapi kalau dia mengalami kerugian, maka harga jual itu rumusnya HB dikurangi dengan kerugian. Berapa kerugiannya ya. Terus yang kedua kita masuk ke konsep pembelian. Nah, ada yang tahu lagi apa itu pembelian? Iya, bagus, semua udah tahu ya, menjual atau membeli suatu produk dari seorang penjual. Nah, dari pembelian ini sendiri itu rumusnya adalah HB, harga beli, sama dengan HJ, harga jual dikurang keuntungan. Apabila dia mengalami keuntungan, kalau dia mengalami kerugian, maka HB sama dengan harga beli sama dengan harga jual ditambah dengan kerugian. Nah, kalau dia tadi mengalami keuntungan, maka harga jual dikurang keuntungannya, dapatlah harga belinya. Kalau dia mengalami kerugian, maka harga belinya itu harga jualnya itu kita tambahkan dengan ruginya berapa, dapatlah itu harga belinya. Sampai sini paham? Oke, kalau paham kita masuk ke yang ketiga ya. Ketiga ada diskon. Diskon ini atau dia disebut dengan potongan harga ya. Dari harga asli yang dijual oleh penjual dikasih diskon atau potongan harga. Yang keempat itu keuntungan dan kerugian. Keuntungan dan kerugian. Nah, di sini apa bedanya dengan ini, untung dan rugi ini? Nah, bedanya itu kalau di sini ada namanya persentase untung. Ya, kita keuntungan dulu. Persentase keuntungan. Gimana cara cari persentase untung? Itu caranya harga jual. Ya, ada yang tahu harga jual? Ya, bagus. Dikurang harga beli, terus dibagi dengan harga beli. Karena dia ditanya persentase berarti dikali dengan 100%. Ya. Nah, terus ini dia persentase untung. Kalau mau mencari untungnya sendiri, keuntungan sendiri, bagaimana caranya, Pak?
Caranya untung sama dengan keuntungan harga jual dikurangi dengan apa? Iya, harga beli. Ini dia. Bagaimana kita tahu kalau seseorang itu untung dalam penjualannya? Nah, kalau mau tahu, maka harus kita tahu bahwa harga belinya itu harus lebih kecil dari harga jualnya. Ini diingat, ya. Kalau dia harga belinya lebih kecil dari harga jual, maka dia mengalami keuntungan. Oke, lagi masuk ke persentase kerugian atau PR, persentase rugi. Apa ada yang tahu di sini? Apa rumusnya? Ya, Fatin? Iya, benar sekali. Harga beli dikurang harga jual dibagi harga beli dikali 100%, karena kita cari persentase. Ini dia. Terus bagaimana cara cari ruginya? Kalau mencari kerugian, ada yang tahu? Ya, Aisyah? Iya, kalau mencari kerugian itu harga beli dikurangi dengan harga jual. Itu dia kalau mau mencari kerugian. Nah, tapi punya syarat juga. Rugi itu ada syaratnya. Kalau tadi untung syaratnya harga beli harus lebih kecil dari harga jual. Kalau dia rugi, itu bagaimana syaratnya? Harga belinya lebih besar dari harga jual. Kalau harga yang dibeli itu lebih besar dari harga yang dijual, maka dia akan mengalami kerugian. Sampai di sini paham? Oke, kalau paham, Bapak mau bagi kelompok, kita masuk ke sesi diskusi ya. Nah, jadi Bapak bagi beberapa kelompok. Ya, oke, udah dapat kelompoknya? Ya, ada 4 kelompok. Jadi kelompok 1 membahas tentang penjualan, kelompok 2 tentang pembelian, kelompok 3 tentang diskon, kelompok 4 tentang keuntungan dan kerugian. Nah, jadi apa tugasnya? Tugasnya berdiskusi dengan kelompoknya mengenai konsep yang udah saya kasih, ya, yang udah Bapak kasih, yang tadi udah Bapak jelaskan sekedarnya. Jadi didiskusikan semaksimal mungkin dengan contohnya juga, ya. Kemudian nanti perwakilan dari masing-masing kelompok untuk persentase ke depan mengenai materi yang udah kalian diskusikan. Ya, paham sampai sini? Ya, oke. Oke, kita mulai diskusinya. Saya tunggu selama 30 menit. Cukup waktunya? Ya, oke, kalau cukup. Kita mulai diskusinya. Oke, nah, kita udah selesai diskusinya. Tadi juga sudah presentasi ke depan. Bagus sekali. Oke. Nah, jadi kesimpulannya ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita? Oke, iya bagus. Apa tadi, Rido? Iya, bagus sekali. Ada lagi? Isa? Bisa? Iya. Nah, jadi kesimpulan dari pembelajaran kita adalah konsep penjualan. Dimana penjualan itu tadi rumusnya ini ya. Bagaimana dia kalau untung dan rugi. Begitu juga dengan pembelian. Dan diskon itu tadi apa? Diskon itu dia potongan harga awalnya di diskon jadi harga yang baru. Kemudian keuntungan dan kerugian, ini persentase untung, ya. Ini persentase di sini dulu. Ya, tadi keuntungan dan kerugian itu ada persentase untung dan juga ada persentase rugi. Jadi bisa bedakan ya. Kalau persentase itu dikali 100%, jangan lupa dicari persentase. Ada juga keuntungan. Keuntungan itu diingat kalau harga belinya itu lebih kecil dari harga jual, maka dia mengalami keuntungan. Terus kalau rugi itu jika harga belinya lebih besar dari harga jualnya, maka dia akan mengalami sebuah kerugian. Nah, oke, jadi cukup sekian pertemuan kita hari ini tentang aritmatika sosial, mengenal konsep penjualan, pembelian, diskon, keuntungan dan kerugian. Ya, tugas kalian di rumah untuk penugasan hari ini adalah kerjakan di
buku halaman 335 yang berlatih 6.1 ya. Di hari di pertemuan ke depan nanti bisa dikumpul kita bahas sama-sama. Oke, dan untuk pertemuan depannya kita akan membahas tentang masih tetap aritmatika sosial tentang bunga tunggal ya. Jadi jangan lupa dibaca bukunya, dipelajari tentang bunga tunggal. Nah, sampai sekian aja pembelajaran kita pada hari ini. Lebih dan kurang Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.